Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan membahas manga One Punch Man. Yap, ini merupakan video panjang pertama One Punch Man di channel ini. Jujur gua sendiri bingung harus mulai membahasnya dari mana. Cuman ya biar bisa langsung kecap sama yang lain, kayaknya gua bakal mulai dari chapter terbarunya aja, yakni chapter 218. So, gak usah kebanyakan basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Baru Saja Dimulai. Sedikit recap, di chapter sebelumnya, Amaimas yang sudah berubah ke wujud monsternya akhirnya berhasil mengalahkan Pesky Clown. Namun ya sayangnya walaupun sudah bertarung habis-habisan, para warga justru malah mencaci Amaimas. Bahkan salah satu dari mereka ada yang sampai melemparinya batu. Lalu di momen yang tepat, Saitama muncul dan menangkap batu yang dilempar pada Amaimas. Di situ Saitama juga memuji perjuangan Amaimas dengan menyebutnya keren. Nah, melanjutkan langsung dari sana, Saitama di sini berkata, kalau pada saat mereka minum teh bersama, awalnya dia berpikir, orang macam apa si Amaimas ini? Tapi setelah melihat aksi heroiknya barusan, Saitama terkesan dan menganggap Amaimas sebagai orang yang benar-benar keren. Pujian dari Saitama sepertinya sukses membuat Amaimas merasa tersentuh. Amaimas kemudian meminta Saitama untuk segera menghabisinya. Ini merupakan kesempatan yang sangat besar. Jika Saitama mengalahkannya sekarang, maka dia akan terkenal dalam sekejap. Mengingat pada saat ini seluruh mata tengah tertuju pada mereka. Bagi Amaimas, menyaksikan terlahirnya pahlawan sejati adalah sebuah kehormatan besar. Ya, di sini Saitama sendiri menolak permintaannya dengan halus dan menyebut kalau kegigihan Amaimas belum berubah sedikit pun. Merasa kurang ditanggapi dengan serius, Amaimas menyuruh Saitama untuk melihat ke arahnya. Bagi Amaimas, dirinya yang sekarang sudah terlambat. Oleh karena itu, Amaimas memohon agar Saitama segera menghabisinya. Saitama kemudian mengepalkan tinjunya pada dada Amaimas sambil berkata kalau bagi Amaimas, ini semua adalah permulaan. Berbagai hal menarik akan segera dimulai dari sekarang. Urat-urat pada leher Amaimas mulai mengembang. Blue Fire memperingatkan Saitama untuk segera menjauh dari tempatnya. Namun Saitama tak bergerak sedikit pun dan membiarkan Amaimas mencengkram kepalanya. Amaimas mengerahkan seluruh kekuatannya agar Saitama mau melawan balik. Seperti biasa, si botak sama sekali tak bergeming. Saitama justru menyuruh Amaimas berpegangan lebih kuat. Dari situ Saitama mengambil ancang-ancang dengan kedua kakinya. Dan ya dalam sekejap Saitama loncat sambil membawa Amaimas kabur dari taman hiburan. Saitama bilang kalau Amaimas lah yang harus menjadi pahlawan ideal bagi dirinya sendiri. Di sini kita diperlihatkan Genos yang menyaksikan gurunya terbang bersama Amaimas. Setelah hari itu berakhir, berita tentang kejadian di taman hiburan Narinki menjadi topik pembahasan hangat. Informasi tentang Amaimas yang berubah menjadi monster dengan cepat meluas. Dan ya sudah pasti kepercayaan publik terhadap asosiasi pahlawan menurun dengan tajam. Di sini Saitama juga sempat diwawancarai, namun si botak satu ini ngeles dan bilang kalau dia nggak tahu apa-apa. Insiden ini menjadi pukulan telak bagi asosiasi pahlawan. Banyak dari sponsor mereka yang menuntut ganti rugi. Para petinggi asosiasi sendiri nggak menyangka kalau ikon asosiasi pahlawan rupanya merupakan seorang monster. Terungkap kalau selama ini Amaimas selalu pulang pergi dari markas menggunakan helikopter untuk menghindari sensor pendeteksi monster. Meski ada saksi mata yang melapor kalau Amaimas menolong para pengunjung, kesaksian tersebut enggak dianggap serius karena berasal dari bekas ajudan Narinki. Sebagai konteks, bekas ajudan Narinki bekerja sebagai security di lokasi kejadian. Mereka sempat bertarung, dan ya tentu kesaksian mereka memang merupakan fakta. Namun ya McCoy justru menyebut kalau bekas ajudan Narinki hanya ingin mendapatkan keuntungan supaya bisa direkrut kembali oleh asosiasi pahlawan. McCoy sendiri adalah orang dalamnya Neo Hero. Jadi kayaknya wajar sekali di sini dia memperkeruh suasana.
Ya, intinya para petinggi asosiasi pahlawan lagi pusing 7 keliling. Sumber pemasukan mereka kini terputus. Kredibilitas mereka juga sedang dipertanyakan. Lalu kebanyakan kandidat pahlawan baru lebih memilih masuk ke dalam Neo Hero. Di sini Stitch menyalakan ponselnya untuk melihat tanggapan para pahlawan tentang Amai Mas. Watchdog Man mengaku kalau dia tidak bisa mengendus aroma monster dari Amai Mas. Zombie Man menolak berkomentar lebih jauh sebelum proses investigasi selesai. Dan ya, menurut Tank Top Master, tindakan Amai Mas dipenuhi oleh tanktopisme. Media sendiri tampaknya kurang puas dengan jawaban para pahlawan kelas S. Mereka kemudian lanjut menanyai pendapat pahlawan yang berasal dari Neo Hero. Dimulai dari Mr. E. Mr. E bilang kalau kejujuran dan kepercayaan adalah moto Neo Hero. Neo Hero menekankan pemanfaatan teknologi untuk menegakkan nilai-nilai secara keseluruhan. Dan ya, Neo Hero juga mampu mengendalikan pahlawan mereka dengan sempurna. Mr. M menambahkan jika insiden Amai Mas terjadi akibat kelalaian asosiasi pahlawan, maka mereka telah gagal sebagai organisasi pro pahlawan. Sebelum mendapatkan giliran, Metalbat dibrief agar dirinya menyampaikan pendapat yang menyudutkan asosiasi pahlawan. Lalu setelah bersiap dan kamera dinyalakan, Metalbat mulai menyampaikan pendapatnya. Metalbat bilang jika dirinya enggak tahu apakah Amai Mas seorang monster atau bukan. Namun jika Amai Mas tidak membuat kesalahan, maka seharusnya dia enggak perlu bersembunyi. Sambil menunjuk pada kamera, Metalbat lanjut menyuruh Amai Mas untuk keluar dengan jantan. Asosiasi pahlawan mungkin menutup mata darinya, tapi dia tidak akan bisa menipu mata para pahlawan. Komentar frontal tersebut tentu disukai pihak Neo Hero maupun media berita. Tapi yang jelas tidak ada niat jahat sedikit pun dari komentarnya Metalbat barusan. Karena Metalbat hanya menyampaikan yang ada di kepalanya saja. Sekingar memuji Metalbat dan menyinggung hubungannya dengan Amai Mas yang enggak pernah akur. Lalu sambil tersenyum, Metalbat bilang kalau adiknya akan senang jika mendapat tanda tangan dari Amai Mas. Kita diperlihatkan pemandangan gedung Neo Hero saat matahari hendak terbenam. Dan ya, chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Jadi itu dia One Punch Man chapter 218. Ini merupakan chapter yang nyes banget. Pasti bakal banyak orang yang lebih menyukai Amai Mas setelah membaca chapter ini. Termasuk gua juga. Setelah identitasnya sebagai monster terbongkar, Amai Mas justru tetap konsisten ingin menjadikan Saitama sebagai pahlawan ideal. Mungkin di satu sisi Amai Mas juga sadar kalau karirnya sebagai pahlawan telah berakhir dan berniat mengakhiri semuanya di tempat. Namun tetap saja pengorbanan yang mau dilakukannya itu keren banget. Amai Mas rela membuang legasinya sebagai pahlawan dan tewas ketika orang-orang mengenalnya sebagai monster, yang mana itu dilakukannya untuk membuat Saitama bersinar. Yah, chapter ini benar-benar menunjukkan kalau Amai Mas merupakan seorang pahlawan sejati. Dan ya, untung saja yang ditawari Amai Mas adalah si botak yang udah kebas dengan apapun. Mungkin kalau pahlawan lain yang ada di sana, Amai Mas udah tinggal nama doang. Well, dari kejadian ini, kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap asosiasi pahlawan semakin menurun. Dan sudah pasti orang yang paling senang dengan insiden Amai Mas ini adalah McCoy. Ya, karena bisa dibilang ini semua berjalan sesuai dengan skenarionya. Pihak Neo Hero juga gercep memanfaatkan situasi dengan cerdas. Dikala para pahlawan kelas S memberi komentar enggak jelas dan diplomatis, komentar pahlawan Neo Hero terkait insiden Amai Mas justru sukses mengambil hati masyarakat. So ya, sepertinya mulai dari sini konflik antara asosiasi pahlawan dan juga Neo Hero akan jadi semakin memanas. Dan ya sudah pasti itu patut untuk kita nantikan bersama-sama. Ya udah, mungkin sampai di sana dulu pembahasan kita kali ini. Karena gua newbie dalam membahas One Punch Man, gua mohon bimbingan dari kalian semua jikalau ada misinformasi atau yang semacamnya.
Makasih buat kalian semua yang udah nontonin video ini sampai habis. Kalau kalian punya teori menarik, kritik, serta saran, jangan ragu untuk menulisnya di bawah. Sekian gue Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.